kasih Bapa yang baik. Buat pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Dia buka jalan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti tolong kami. Kami percaya Engkau sanggup tolong kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Bapa yang baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku angkat
pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam kasih Kristus. Biarlah dalam pertemuan ini kita membicarakan tentang kasih Kristus yang begitu besar bagi kita semua, ya saudara. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membicarakan tentang kasih-Mu yang besar. Berilah Tuhan tuntunan dan pimpinan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu itu berkenan menyentuh hati kami, sehingga kami dibawa terus meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kesempatan ini kita akan sama-sama meneliti firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Saya bacakan ya, saudara perhatikan nanti saya jelaskan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Nah, coba saudara perhatikanlah kata-kata janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jangan lupa, itu sama dengan ingat.
sadar kitab Taurat itu yaitu firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, Tuhan bilang, ojo sampai lupa. Artinya kita ingat, kita sadar, ya, kitab Taurat itu kata lain yaitu kitab suci ini. Apa yang harus kita ingat-ingat? Ya, kitab suci itu berbicara tentang kasih, yaitu kasih Tuhan, tentang pengampunan dosa, ya, tentang keselamatan, tentang berkat, dan macam-macam. Yang pada dasarnya kitab suci itu menulis supaya siapa yang tidak lupa itu hidup di dunia ini, hidupnya tenang. Walaupun dunia ini penuh dengan bahaya, penuh dengan kesusahan, penderitaan, kesakitan, dan seterusnya. Tetapi orang yang ingat, yang sadar akan kitab suci ini selalu direnungkan. Ya. Nah, kitab suci ini, seluruh kitab suci ini juga berbicara tentang kasih. Ya, kasih Tuhan itu saya bilang, saya mengasihi saudara. Wujudnya apa kasih itu? Ya, paling tidak saya membuktikan pemberian saya kepada saudara. Nah, kasih Tuhan itu kepada dunia, apa buktinya? Ya. Nah, kasih Tuhan itu diwujudkan di dalam Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini seluruh dunia merayakan hari raya Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus itu mewujudkan kasih Allah yang besar. Nah, di dalam Yesus Kristus itu, kalau kita selidiki lagi ayat-ayat ini, Yesus Kristus selama hidup di dalam dunia ini mewujudkan kasih Allah. Dia menyembuhkan orang sakit, orang mati dibangkitkan. Ya. Dan Yesus memberi hiburan
hiburan, memberi kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat. Oleh sebab itu ayat ini berkata, jangan lupa ya, merenungkan akan kitab Taurat, yaitu firman Tuhan ini berbicara tentang kasih Allah yang nyata di dalam kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itu mewujudkan Allah menjelma menjadi manusia. Itu luar biasa ya. Itu tidak iso dipikirkan menurut kemampuan berpikir manusia, tidak bisa ya. Manusia tidak mampu memikirkan bagaimana Allah menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus yang hari-hari ini seluruh dunia ya merayakan kelahirannya ya. Nah, untuk itu saudara-saudara dikatakan di sini ya, coba saya ulangi lagi ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Itu kitab Taurat itu bukan cuma didengar, tetapi harus dikatakan, diwujudkan. Ya? Kalau cuma didengar, itu tidak terwujud. Upamanya ada seorang bapak menasehati anaknya, didengar. Tetapi bapak itu ngenteni wujud daripada nasihat bapak kepada anak itu. Ya, harus diwujudkan. Ya, harus diwujudkan di dalam tindakan kita. Demikian juga saudara, ya. Kasih Allah itu diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Ya. Lah kita semua merayakan Natal begitu hebat sekali. Itu anggapan kita itu mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Tidak salah, betul. Tetapi di sini dikatakan ya saudara, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kata merenungkan itu ya, merenungkan ya saudara. Itu anak tadi dinasihati orang tuanya. Ya. Anak itu merenungkan. Apakah nasihat orang tuanya itu terwujud atau cuma saya dengar saja? Lah, di dalam merenungkan itu anak itu mewujudkan, ya, mewujudkan nasihat bapak itu, ya, supaya kamu bertindak hati-hati. Itu juga berarti hati-hati, ya. Kalau bapak menasihatkan anaknya, hati-hati nak, kita dengar. Tetapi sampai di mana kita merenungkan dan mewujudkan kata hati-hati itu, ya. Lantas di sini dikatakan
Hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, yang tertulis dalam kitab suci ini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang hidup di dunia itu seperti orang berjalan. Jalanan yang kita tempuh ini banyak sekali masalah, ya, bahaya, macam-macam kesulitan, penyakit, dan penderitaan, macam-macam. Tetapi kalau kita merenungkan dan mewujudkan kasih Allah itu, di sini dikatakan supaya perjalananmu akan berhasil. Jadi hidup kita di dunia ini berhasil. Ada orangnya, banyak orang hidupnya itu penuh permasalahan. Dia tidak tahu mewujudkan kasih Allah, tidak tahu karena dia tidak kenal Allah. Dia bukan anak Tuhan, tidak ngerti. Dia hidup sampai mati, dia hidupnya menderita. Kasihan, ya saudara. Tetapi Tuhan bilang, nek kamu mewujudkan kasih Allah itu, merenungkan, ya, melaksanakan kasih Allah itu dalam perbuatan, ya, kamu akan berhasil hidupmu. Dan engkau akan beruntung. Kata untung ini punya kosakata banyak. Orang diberkati ya untung, ya. Orang diberi umur panjang ya untung, ya. Sepanjang perjalanan hidupnya itu penuh dengan permasalahan hidup, tetapi bisa diatasi, itu juga untung, ya saudara. Maka itu saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, hari-hari ini semua manusia di dunia yang kenal akan Allah merayakan Natal, ya. Tetapi sampai di mana? Apakah hanya sampai rame-rame, cuma sampai di situ? Tetapi Tuhan menghendaki renungkan apa arti Natal itu, supaya hidupmu tuh hati-hati, ya. Nek sudah hati-hati, kamu beroleh hidupmu itu berhasil, bukan gagal, berhasil dan beruntung. Beruntung tuh banyak macamnya, ya. Beruntung di dunia ini, tapi beruntung setelah kita mati, kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Itu juga disebut beruntung. Saudara, kalau kita tidak sampai di situ, manusia semua mesti mati. Dan kalau mati itu kemana? Tuhan bilang ada dua jalan.
Satu hidup yang kekal, satu hukuman api neraka yang kekal. Nah, saudara-saudara, kiranya dengan renungan ini, saudara betul-betul merenungkan. Mungkin saudara sudah banyak mengalami jerih lelah, susah payah, bahaya, macam-macam masalah. Sampai-sampai saudara itu rasanya tak kuat menghadapi hidup. Saudara dikatakan renungkan kitab Taurat ini. Renungkan firman Tuhan ini. Ya, bahwa Tuhan itu maha kasih. Dan kasih Tuhan itu diwujudkan dengan menjelma menjadi manusia. Sampai Tuhan itu mewujudkan, menjelma menjadi manusia, itu Yesus Kristus lahir di dunia ini. Biar kita imani, ya, kita perhatikan segala firman Tuhan, ya, supaya kita berhati-hati, kita berhasil hidup di dunia ini, dan kita beruntung bisa mencapai hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Moga kiranya firman-Mu ini, Tuhan, akan menjadi kekuatan akan hidup kami. Supaya hidup kami ini berhasil dan beruntung untuk mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara semua, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.